Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat, hukum Mendel lanjutan. Nah, Gregor Mendel atau Bapak Genetika Modern ini pada tahun 1866, seorang biarawan Augustinian yang bernama Gregor Mendel menerbitkan hasil eksperimen revolusionernya mengenai pewarisan sifat pada tanaman kacang ercis atau Pisum sativum. Karya ini meskipun awalnya tidak dihargai, kemudian menjadi fondasi bagi studi genetika modern. Mendel memiliki kacang ercis karena beberapa alasan strategis. Yang pertama, siklus hidup yang relatif cepat memungkinkan pengamatan beberapa generasi dalam waktu singkat. Yang kedua itu memiliki banyak sifat kontras yang jelas dan mudah dibedakan seperti warna bunga atau merah atau putih, bentuk biji, bulat atau keriput, dan tinggi tanaman, tinggi atau pendek. Ya, mudah dikendalikan dalam penyerbukan silang, mencegah penyerbukan sendiri yang tidak diinginkan. Nah, melalui serangkaian persilangan yang cermat dan analisis statis, Mendel ini berhasil mengidentifikasi pola pewarisan sifat yang konsisten. Temuan ini merangkum prinsip-prinsip dasar yang sekarang dikenal sebagai hukum Mendel, yang menjadi tulang punggung pemahaman kita tentang bagaimana sifat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum Mendel yang pertama, hukum segregasi bebas. Nah, hukum segregasi bebas menyatakan bahwa setiap pasangan alel pada suatu gen akan memisah secara bebas satu sama lain selama proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Nah, contoh klasiknya ini persilangan bunga merah homozigot dominan M besar dengan bunga putih homozigot resesif, yaitu M kecil. Generasi F1, yaitu filial pertama, akan seluruhnya menghasilkan keturunan bunga merah M besar dan M kecil karena alel M besar bersifat dominan. Nah, Mendel ini menguji hukum ini melalui persilangan monohibrid, yaitu persilangan antara individu yang berbeda hanya pada satu sifatnya, contohnya warna bunga. Nah, rasio fenotip F2 yaitu ketika F1 disilangkan sesamanya, M besar M kecil disilangkan M besar M kecil, generasi F2 yaitu filial kedua akan menunjukkan rasio fenotip yaitu 3:1, yaitu 3 bunga merah banding 1 bunga putih. Ini adalah manifestasi langsung dari segregasi bebas alel. Nah, ini hukum Mendel 2 yaitu hukum asortasi bebas. Hukum asortasi bebas menjelaskan bahwa gen-gen yang terletak pada pasangan alel berbeda akan bersortasi atau mengelompokkan secara bebas tanpa saling memengaruhi saat pembentukan gamet. Mendel membuktikan hukum ini dengan persilangan dihibrid, yaitu persilangan yang melibatkan dua sifat beda sekaligus seperti bentuk biji dan warna biji pada kacang ercis. Nah, contoh umum adalah persilangan antara kacang ercis berbiji bulat kuning homozigot atau kita R besar Y besar dengan kacang ercis berbiji keriput hijau homozigot R kecil Y kecil. Nah, generasi F1 akan menghasilkan individu bulat kuning heterozigot R besar R kecil Y besar Y kecil. Nah, ketika F1 disilangkan sama R besar R kecil Y besar Y kecil disilangkan, generasi F2 akan menunjukkan rasio fenotip 9:3:3:1. Nah, 9-nya ini bagian bulat kuning, dominan kedua sifat. 3-nya ini bagian bulat hijau, dominan sifat pertama, resesif sifat kedua. 3-nya bagian keriput kuning, resesif sifat pertama, dominan sifat kedua. Dan 1-nya ini bagian keriput hijau, yaitu resesif kedua sifatnya. Nah, istilah penting dalam pewarisan sifat. Yang pertama ada alel dominan, alel yang ekspresinya menutupi untuk mengalahkan alel pasangannya. Sifat yang dibawa oleh alel dominan akan muncul meskipun hanya ada satu salinan alel dominan tersebut heterozigot. Alel atau R untuk biji bulat pada kacang ercis.
Yang kedua ada alel resesif, yaitu alel yang ekspresinya tertutupi oleh alel dominan pasangannya. Sifat resesif hanya akan muncul jika individu memiliki dua salinan alel resesif, yaitu homozigot resesif. Alel R kecil untuk biji keriput pada kacang RCS. Yang ketiga genotip. Kombinasi alel spesifik yang dimiliki oleh suatu individu untuk suatu sifat tertentu. Genotip adalah susunan genetik yang tidak selalu terlihat secara langsung. Dan yang terakhir ada fenotip, yaitu ekspresi sifat genetik yang dapat diukur dan dapat diamati atau diukur pada suatu individu. Fenotip adalah hasil dari interaksi antara genotip dan lingkungannya. Contohnya itu biji bulat, biji keriput, bunga merah, bunga putih. Nah, meskipun hukum Mendel memberikan kerangka dasar, pewarisan sifat dalam organisme hidup seringkali lebih kompleks. Beberapa kasus menunjukkan penyimpangan semu dari rasio Mendel yang ideal, namun pada dasarnya masih mengikuti prinsip dasar Mendel yang dimodifikasi. Nah, atavisme interaksi antara gen-gen yang berbeda alel dapat menghasilkan fenotip baru yang tidak terduga atau munculnya kembali sifat leluhur yang lama tidak terlihat. Ini menunjukkan bahwa beberapa gen mungkin saling melengkapi untuk menghasilkan suatu karakter. Contohnya itu bentuk jeger ayam. Interaksi antara dua pasang gen yang berbeda dapat menghasilkan bentuk jeger walnut, rose, pear, atau single. Nah, yang kedua ada kriptomeri, yaitu fenomena di mana suatu gen dominan seolah-olah tersembunyi atau tidak berekspresi. Jika tidak berpasangan dengan gen dominan lain, gen dominan tersebut baru akan menunjukkan pengaruhnya ketika ada gen dominan pelengkapnya. Contohnya itu warna bunga Linaria marokana, yaitu warna ungu muncul jika ada gen A atau pembentuk pigmen antosianin, dan B lingkungan basah. Jika hanya ada A atau B atau tidak keduanya, maka bunga berwarna putih atau merah. Yang ketiga ada rasio fenotip yang dimodifikasi. Nah, penting untuk dicatat bahwa meskipun rasio fenotip terlihat berbeda dari 9:3:3:1 atau 3:1, rasio fenotip dasar 1:2:1 atau 1:2:1:2:4:2:1 tetap terjaga. Penyimpanan ini bukan berarti hukum Mendel salah, melainkan bahwa ekspresi gen dapat dimodifikasi oleh interaksi antar gen. Nah, jadi fondasi genetika ini hukum Mendel 1 itu ada segresi bebas, dan hukum Mendel 2 asaltasi bebas merupakan pilar utama dalam menjelaskan pola dasar pewarisan sifat genetik. Mereka memberikan dasar logis untuk memahami bagaimana alel diturunkan dan dikombinasikan. Nah, prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam genetika modern, memiliki aplikasi luas, terutama di bidang pertanian. Pemulihan bibit unggul misalnya sangat bergantung pada pemahaman umum hukum ini untuk mengembangkan varietas tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan, misalkan hasil tinggi, tahan penyakit. Nah, fenomena ini penyimpangan semu hukum Mendel seperti aktivitas dan kriptomeri memperkaya pemahaman kita tentang betapa kompleksnya interaksi genetik. Mereka menunjukkan bahwa satu sifat dapat dipengaruhi oleh banyak gen atau lingkungan, bukan hanya satu gen tunggal saja. Nah, memahami hukum-hukum ini membantu kita mengerti bagaimana sifat fisik karakteristik tertentu diwariskan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ini memberikan perspektif ilmiah untuk keanekaragaman hayati dan pola genetik. Nah, cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.